Hari ini pengen dengar dulu tentang Nabi Yakub. Sebelum saya tanya dengan Pak Ustadz, Kang Sule tahu nggak tentang Nabi Yakub? Nggak tahu. Nabi Yakubnya tahu, saya waktu belajar ada Nabi Yakub. Tapi kalau ceritanya nggak tahu. Nggak terlalu. Kita dengar dari Pak Ustadz. Kalau tahu Ustadz. Tadi Kang Sule yang cerita. Ya, gimana ada Ustadz? Justru saya kesini tuh mau dengar cerita dari Pak Ustadz biar bisa cerita sama anak-anak. Silakan Pak Ustadz. Oke, Nabi Yakub salah satu dari 25 Nabi dan Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran namanya. Dari awal episode kita sudah kita pernah jelaskan, Allah itu sebenarnya mengutus 124.000 Nabi. Di antaranya 315 Rasul. Perbedaan Nabi sama Rasul itu, Nabi Allah utus tidak membawa syariat baru. Tidak ada hukum baru. Dia hanya mengingatkan umatnya, ini loh Nabi sebelum dan Rasul sebelumku menyampaikan ini, ingat ya, diperbaharui lagi. Kalau Rasul itu seseorang yang bawa syariat baru. Dengan dia datang, berarti peraturan yang lalu sudah dihapus oleh Allah atau dipertahankan. Nah dari 124.000 ini ada 25 Nabi dan Rasul yang Allah sebut namanya secara khusus dalam Al-Quran. Makanya kita punya kewajiban mengenal 25 Nabi dan Rasul itu. Salah satunya, saya potong dikit Pak Ustadz. Kalau Rasul ada berapa Pak Ustadz? 315. Tapi yang ini 10 ya Pak Ustadz? Enggak. Yang populer? Enggak, bukan. 25. 25. Nah, 25 Nabi dan Rasul. Jadi salah satu 25 Nabi dan Rasul adalah Nabi Yakub. Nah Nabi Yakub ini dia anaknya Nabi Ishak. Jadi ayah dia pun seorang nabi. Kakeknya pun seorang nabi. Nabi Ibrahim. Oke. Ya. Jadi Nabi Ibrahim ini punya 2 orang istri. Istri pertama namanya Sarah. Allah karunia anak bernama Ishak. Dan dia diangkat juga menjadi nabi. Sebagai penerus ayahnya Ibrahim. Istri kedua namanya Hajar. Dan Allah berikan anak namanya Ismail diangkat juga menjadi nabi. Makanya Nabi Ibrahim ini punya julukan Abul Anbiya, bapaknya semua nabi-nabi. Karena setelah beliau, dari keturunannya semua itu nabi-nabi. Dari Nabi Ishak, turunlah Nabi Yakub, yang akan kita bahas. Nabi Yakub ini, karena dia pernah melakukan perjalanan malam, berjalan malam, maka diganti namanya, atau keluar julukannya Israel. Artinya berjalan malam. Oke. Nah, biasa dikenal dengan Bani Israel. Bani artinya keturunan. Israel nama lainnya Nabi Yakub. Itu datang dari turunan Ishak. Dan semua setelah Yakub ada Yusuf, ada Ayub, ada Zakaria, ada Yahya, ada Musa, ada Isa, ada Daud, Sulaiman, Ilyasa, Zakaria, Yahya, semua Nabi Isa. Ini semua dikenal dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Nah, Nabi Yakub ini kisahnya sangat masyhur dalam Al-Quran. Karena kisah tentang anaknya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini Allah namakan satu surah khusus. Namanya surah Yusuf. Nah di awal kisah itu, di awal surah itu Allah sebutkan. Tentang bagaimana Nabi Yusuf menceritakan pada ayahnya Nabi Yakub mimpi dia. Dan kebetulan Nabi Yakub mengatakan jangan kau ceritakan mimpi kamu ini karena belum mimpi melihat bintang-bintang, bulan dan matahari sujud. Maka Nabi Yakub bilang kepada anaknya Yusuf, jangan kamu ceritakan itu kepada saudara-saudaramu karena nanti mereka akan iri padamu. Karena itu ada tanda-tanda kenabian di situ. Nah, Nabi Yakub alaihissalam ini memiliki 2 orang istri. Istri yang pertama itu memiliki kurang lebih 9 orang anak. Di istri yang kedua punya 2 orang anak. Nah, kebetulan Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin dari istri yang kedua. Oke. Ya. Nah, dari istri yang pertama ini, itu yang sempat dalam surah Yusuf diceritakan mereka cemburu pada Nabi Yusuf sama adiknya Binyamin. Karena Nabi Yakub seperti lebih cenderung kepada kedua anaknya dari istri yang lain. Itu yang digambarkan dalam Al-Quran. Sehingga mereka melakukan prosesi mengambil Nabi Yusuf lalu dilempar dalam sumur untuk menghilangkan jejaknya. Supaya kasih sayang Nabi Yakub itu tidak terlalu banyak terarah kepada Nabi Yusuf. Nah seperti itu kurang lebih. Tentu Nabi Yakub alaihissalam ini beliau adalah Nabi yang sangat saleh, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau pun menyambung estafet risalah ayahnya Nabi Ishak. Itu kurang lebih gambaran tentang Nabi Yakub. Oke. Tapi berarti Nabi Yakub ini tidak pernah melakukan mukjizat atau tidak pernah melakukan hal-hal yang sangat luar biasa sekali. Kenapa bisa jadi nabi?
Pak Ustadz? Ya, kalau jadi nabi, kita pernah jelaskan di episode sebelumnya. Jadi nabi dan rasul ini bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Iya. Allah memilih hamba-hamba tertentu yang Allah lebih tahu kenapa mereka dipilih. Jadi bukan, walaupun misalnya Dr. Richard sama Kang Sule misalnya berusaha beribadah sekuat pun, itu tidak akan jadi nabi. Karena bukan upaya kita. Memang Allah memilih mereka. Tetapi memang dipastikan, kata para ulama, semua nabi dan rasul itu adalah orang-orang yang paling bersih hatinya. Kemudian paling bagus jalur nasabnya. Dan juga punya kedudukan di masyarakat sekitarnya. Sehingga mereka itu betul-betul tokoh masyarakat yang Allah pilih. Dan masyarakat itu mengakui tentang kejujurannya, tentang kepintarannya. Mereka pun adalah tokoh-tokoh masyarakat. Orang-orang yang mampu di tengah-tengah mereka. Nah seperti itu.